Halo anak-anak semuanya, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya? Tentu Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, Bapak tetap memohon kepada kalian untuk boleh lebih serius lagi dalam belajar, karena memang bagaimanapun kita harus tetap serius belajar sebagaimana harusnya belajar di dalam kelas. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi virus corona ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa bertemu kembali bertatap muka di kelas, bisa belajar sambil bermain, sambil tertawa, sambil bercanda, dan mungkin akan lebih menyenangkan. Tetapi hari ini memang kita tidak bisa melakukannya, tapi itu pun Bapak tetap meminta untuk kalian tetap serius dalam belajar. Ya, anak-anak sudah siap semuanya untuk memulai pelajaran. Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sangat berterima kasih karena hingga saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kepada kami juga ya Tuhan kepintaran, kecerdasan untuk memahami pelajaran kami dengan baik. Kami juga mau mendoakan orang tua kami, Tuhan berkatilah mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya, pelajaran pertama mengapa manusia berdosa, pelajaran kedua itu dampak dosa, dan pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kasih Allah yang besar di dalam menyelamatkan, di dalam mengasihi dunia, sehingga dia berbelas kasihan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang dahulunya di dalam dosa, dia selamatkan, dia keluarkan dari dosa. Untuk apa? Untuk dikasihi oleh Allah. Anak-anak sekalian, pelajaran ketiga ini yakni Allah mengasihi dunia. Tentu ayat yang tidak asing kalian dengarkan juga di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat tersebut sudah membuktikan kasih Allah yang besar kepada dunia, terhadap dunia. Bukan hanya berbicara tentang dunia, tanahnya, airnya, bukan. Tapi Allah berbicara tentang segala aspek yang ada di dalam dunia. Dia mengasihinya, terlebih-lebih makhluk termulia yang dia ciptakan, yakni manusia. Nah, karena sekalian, menurutmu, mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Adakah keuntungan bagi Allah? Misalnya, apabila orang-orang berdosa itu akhirnya percaya kepada Allah? Sesungguhnya tidak ada. Adakah kerugian bagi Allah kalaupun orang-orang berdosa itu tidak mau percaya kepada Allah? Ya sebenarnya tidak ada kerugian Allah. Yang rugi adalah kita karena kita akan masuk ke dalam neraka apabila kita tidak percaya Allah. Yang untung juga kita akan masuk surga apabila kita percaya kepada Allah. Jadi menurutmu mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Hanya satu alasan. Karena memang Allah itu kasih. Sudah? Karena Allah itu kasih. Dan segala sesuatu yang diperbuat Allah itu diperbuat karena kasih. Dan karena belas kasihan Allah yang besar, yang tidak rela, makhluk-makhluk ciptaannya yang paling mulia, yakni manusia itu, sudah yang dibentuk pakai tangannya, yang diukir dengan tangannya untuk membuat segala sesuatu tubuhnya manusia itu, sudah dia tidak ingin buatan tangannya sendiri itu jadi milik orang lain atau milik setan atau milik apa milik dosa atau milik daripada iblis. Tapi dia mau apa yang dia buat itu, apa yang dibuat oleh tangannya sendiri, apa yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yang melibatkan pikirannya sendiri, terus merancangnya sendiri, dia tidak mau apa yang dia buat itu diambil oleh iblis, diambil oleh namanya setan, diambil oleh dosa. Jadi, menurutmu mengapa Allah mau mengasihi manusia? Hanya satu alasannya. Karena apa?
Karena dia mencintai, mengasihi buatan tangannya, yakni manusia. Anak-anak sekalian, ya, perlu Bapak jelaskan ulang ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah gambar Allah dan rupa Allah. Sudah? Manusia itu dibentuk oleh Allah menurut Kejadian 2 ayat 7, dibentuk oleh Allah dengan tangan Allah sendiri. Dibuatnya tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita. Dibentuknya sedemikian rupa, sebagus mungkin. Sudah? Sesuai dengan gambar manusia yang bagus. Letak hidung, letak telinga, letak mata dipikirkan oleh Allah yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Sudah? Kita ini buatan Allah. Sebagai contoh, anak-anak, apabila misalnya di antara kalian, anak-anak kelas 5, ya, saya rodeo suatu hari membuat mobil-mobilan gitu ya. Dia membuat mobil-mobilan, dia sudah selesai cari ban-ban bekas, dia bikin, dia rakit, cari bak-bak mobil, terus dia ambil kayu-kayu, terus dia lem-lem semua. Jadilah mobil-mobilan. Sudah. Itu adalah buatan tangannya rodeo sendiri. Itu karya tangannya rodeo sendiri. Kira-kira kamu mau nggak tiba-tiba si Winston datang ambil mobil-mobilan, terus mengatakan ini punyaku, ini milikku. Kamu rela nggak? Pasti tidak rela. Demikian juga Allah. Allah yang menciptakan manusia, yang membuat manusia dengan tangannya sendiri dari debu tanah. Terus tiba-tiba manusia jatuh ke dalam dosa jadi milik iblis. Kira-kira Allah mau nggak? Tidak mau. Justru Allah mau itu supaya manusia itu menjadi miliknya selamanya. Supaya manusia itu tetap berada di dalam firman-Nya. Supaya manusia itu tetap berada di dalam kasih-Nya. Karena apa? Karena dia sudah capek-capek ciptakan manusia. Merancang manusia sebagus mungkin. Makanya Allah sangat mencintai manusia. Sangat menyayangi manusia. Sangat mengasihi manusia. Karena apa? Karena Allah yang membuat manusia itu sendiri. Nomor 2, menurutmu apa artinya Allah mengasihi dunia? Allah mengasihi dunia artinya Allah bertindak untuk menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang di mana percaya kepada Dia. Allah, apa artinya Allah mengasihi dunia? Yaitu Allah mau memulihkan keadaan yang rusak. Allah mau memperbaiki keadaan yang rusak. Allah mau menyambung kembali hubungan yang putus antara manusia dengan Allah akibat dosa Adam dan Hawa. Sudah? Allah mau memperbaiki hubungan yang sudah retak, yang sudah rusak. Allah mau merobohkan batas tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Allah mengasihi dunia artinya Allah mau berkorban. Dia yang besar, dia yang mulia, dia yang maha kuasa mau menjadi manusia, masuk ke dalam dunia orang berdosa, menjadi manusia seperti kita. Jadi menurutmu apakah artinya Allah mengasihi dunia? Ya, yakni Allah menyatakan dirinya dalam rupa Yesus Kristus datang ke dalam dunia menyelamatkan orang-orang berdosa melalui kematian di kayu salib. Anak-anak, pada bagian B cerita ini, Bapak akan bacakan kepada kalian diikuti. Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga itu memberi tahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali, bahkan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya menceritakan tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang. Dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa penderitaan kita. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 7 ayat 53 sampai Yesaya 7 6 Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Daniel bercerita juga tentang itu.
Ia menceritakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar, sedemikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Nabi Mika juga menceritakan hal yang demikian, bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Mika 5 ayat 2. Nabi Zakaria berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Zakaria 9 ayat 9. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah itu. Suatu hari ia akan mengirimkan Sang Juru Selamat. Dan yang tentunya itu adalah Sang Maha Besar. Tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saatnya Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal kedatangan sang raja besar itu. Kita buka pasal. Lalu pada suatu hari sang raja itu sudah datang, yang dijanjikan itu datang ke dalam dunia, dilahirkan di kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus anak Maria dan Yusuf. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ia adalah juru selamat dunia seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik, Raja Besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Anak-anak sekalian, Allah mengasihi dunia, sudah itu dibuktikan melalui kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia. Terus ada yang bertanya begini, Pak, Tuhan Yesus itu sama enggak seperti kita manusia? Sama. Tuhan Yesus itu punya mata enggak? Punya, dia bisa melihat. Punya tangan enggak? Punya. Punya kaki enggak? Punya, dia bisa berjalan. Tuhan Yesus lapar enggak? Lapar. Terus Tuhan Yesus itu manusia yang sama persis kayak kita enggak? Kalau itu tidak. Mengapa Yesus itu berbeda dari manusia? Sudah, manusia pada biasanya. Yesus itu bukan dilahirkan, bukan dilahirkan oleh seorang ibu, yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan, Artinya Maria dan Yusuf sebelumnya belum pernah menikah, dan Bapak harus katakan bahwa mereka belum berumah tangga atau belum menikah, dan waktu itu mereka baru bertunangan saja. Terus mereka belum pernah melakukan hal-hal yang dilakukan orang yang sudah menikah. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang ajaib. Karena pada waktu Maria itu berada di rumah, tiba-tiba datang seorang malaikat, kepadanya mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan menamainya Yesus Immanuel. Terus heran nggak Ibu Maria waktu itu? Heran. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku kan belum menikah. Terus malaikat itu menjawab, engkau mengandung dari Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan apakah Tuhan Yesus itu Pak sama dengan kita? Ya sama. Secara fisik dia sama. Tetapi dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sudah. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma. Sudah. Dalam rupa manusia. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Sudah. Bapak katakan tadi bukan hasil pernikahan atau perkawinan. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus itu memiliki keunikan. Dia itu Allah seutuhnya atau Allah 100%, dia juga manusia seutuhnya atau manusia 100%.
Jadi, di dalam diri Yesus itu ada Allah dan juga manusia. Sehingga apa perbedaannya dengan kita? Banyak sekali. Tapi satu hal yang paling mencolok perbedaan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi Bapak katakan, Tuhan Yesus itu ngantuk nggak Pak? Ngantuk. Tuhan Yesus itu ada buktinya nggak Pak Tuhan Yesus ngantuk? Iya. Waktu mereka menyeberangi danau Tiberias, Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu. Gitu. Terus tiba-tiba angin kencang datang. Tuhan Yesus itu lapar nggak? Lapar, karena ada sebuah kisah yang menceritakan waktu itu Tuhan Yesus waktu sudah sore-sore, terus melihat orang-orang yang banyak mengikut dia berbelas kasihan, terus dia berpikir bahwa mereka sudah lapar, ya memang gitu. Terus Tuhan Yesus itu apa ya dikatakan? Tuhan Yesus itu sama seperti kita nggak Pak? Melihat sama. Mendengar nggak Pak? Mendengar. Banyak kisahnya dalam Alkitab. Tapi satu hal yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus ialah karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Satu hal, dia itu tidak pernah melakukan dosa. Karena ini satu, dalam diri Allah yang satu ini, di dalamnya ada manusia dan ada Allah. Sekaligus bercampur, sekaligus tidak bisa dipisah. Ada Allah, ada manusia. Sudah? Kira-kira Allah bisa berbuat dosa enggak? Tidak bisa. Karena apa? Allah itu kudus. Allah tidak mungkin melakukan dosa. Dan di dalam diri Yesus ada Allah. Dan tidak mungkin Yesus berdosa. Itulah makanya Yesus bisa menyelamatkan manusia berdosa karena dia tidak berdosa. Karena ayat firman Tuhan mengatakan tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa ialah orang yang tidak berdosa. Yakni siapa? Hanya satu di dunia, yakni Tuhan Yesus. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan besar kepada orang-orang berdosa. Sudah tahun demi tahun ditunggu-tunggu kelahiran juru selamat untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Hari demi hari ditunggu-tunggu. Dan hari itu pun tiba, lahirlah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia di kota Daud. Kota kecil, bukan di tempat yang mewah, di hotel mewah, bukan. Tapi dia dilahirkan di tempat yang sangat sederhana, yang mirip dengan kandang domba. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan satu hal, bahwa Allah mengasihi dunia ialah Allah menyatakan dirinya melalui kelahiran Tuhan Yesus, orang yang tidak berdosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi mungkin nggak Bapak selamatin kalian? Nggak mungkin. Mungkin nggak orang tua kalian bisa menyelamatkan kalian masuk surga? Tidak mungkin. Orang tua kalian hanya berperan untuk mengatur, menjaga kalian, mendidik kalian, supaya seturut dengan firman Tuhan. Tetapi masalah kalian masuk surga atau tidak, itu adalah urusan pribadi-pribadi. Tidak bisa boncengan masuk surga itu, tidak bisa boncengan. Misalnya nanti, misalnya Deswita, misalnya, Pak aku ikut dong, gitu. Bapak mau kemana? Ke surga ya? Ya aku ikut dong. Tidak bisa. Gitu. Atau mau bilang ke orang tuamu karena kamu sering digendong orang tua, Ma aku ikut ya ke surga. Tidak bisa. Itu pribadi-pribadi. Tidak bisa boncengan ke sana. Tidak ada angkot ke sana, tidak ada kereta api, tidak ada pesawat. Tapi apa syaratnya? Apa tiketnya masuk surga? Imanmu atau kamu percaya kepada Kristus Yesus, Allah yang menyelamatkan dosa. Anak-anak sekalian, memahami kasih Allah bagi dunia berdasarkan cerita di atas bagaimana cara Allah mengasihi dunia, yakni dengan mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, dijadikan menjadi dosa menurut kitab Korintus, supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Sudah? Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan menjadi dosa, dalam artian dia harus digantung menggantikan dosa-dosa kita menurut kitab Galatia 13 3 ayat 13. Dia yang tidak berdosa harus digantung di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang-orang berdosa yang harusnya mati di situ. Yang kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Yakni Allah menepati janjinya dengan apa?
dengan dia dilahirkan dari seorang anak darah Maria, ya. Seorang perempuan anak darah Maria, sudah. Dan itulah ya, itulah yang membesarkan, Maria lah yang membesarkan Tuhan Yesus. Sudah. Sampai usia berapa? Sampai usia 12, 13, 14, 15, sampai kematian Tuhan Yesus itu di usia 30 tahunan. Sudah. Terus bagian D, kasih Allah bagi orang berdosa. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Jadi anak-anak, pelajaran kita adalah pelajaran yang berkelanjutan. Ya, Allah tidak dapat dibohongi, Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibatnya ialah ketidaktaatan, dan ketidaktaatan itu mengakibatkan hukuman, yakni hidup mereka menjadi mati di hadapan Allah. Hubungan mereka dengan Allah menjadi mati, menjadi rusak, menjadi retak. Dengan kelahiran Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus merupakan bentuk kasih Allah yang besar, di mana Yesus datang untuk menyatukan kembali hubungan Allah dengan manusia, memperbaiki kembali hubungan Allah dengan manusia yang sudah rusak. Dan Allah memperbaiki pikiran manusia yang sudah rusak, yang telah terikut-ikut melakukan dosa, yang telah terbenam dalam dosa, yang telah mencintai dosa. Dan Allah juga mengubahkan dalam diri kita, yakni hati kita, supaya peka memiliki kasih yang daripada Allah. Dan Allah juga mengubahkan keinginan-keinginan kita, supaya keinginan-keinginan kita seturut dengan kehendak Allah. Jadi Allah, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ialah untuk, ingat ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7, dan juga Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kita adalah manusia gambar dan rupa Allah. Gambar itu artinya bentuk fisik kita. Ya. Bentuk fisik kita ini sudah digambar, dirancang oleh Allah. Sudah. Rupa sudah juga dilihat, digambar, dibuat tangannya, dibikin mata. Tetapi bukan hanya bentuk fisik kita yang dibicarakan sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi lebih kepada sifat-sifat Allah yang melekat dalam diri orang percaya, yang menunjukkan dia merupakan gambar dan rupa Allah. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat kebaikan, kemurahan, suka menolong. Terus apa lagi? Banyak sekali. Tidak suka berantem, tidak suka berbohong. Banyak sekali. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, kasih Allah bagi orang berdosa, sudah Allah, kedatangan Yesus itu, kedatangan Allah dalam rupa Tuhan Yesus sudah menjadi manusia, merupakan jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa, bagi kalian, bagi Bapak, bagi orang tua kita, bagi semuanya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, pada pelajaran yang ketiga ini Bapak mau sampaikan ya, kasih Allah sudah ini, Allah mengasihi dunia. Bapak ulang kembali Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, cinta Allah kepada umatnya, manusia-manusia yang percaya kepadanya, yang berada dalam dunia, ingin dia selamatkan, supaya tidak ada satu orang pun yang masuk neraka. Sudah, maka percayalah kepada dia. Tugas kita yang pertama anak-anak ialah kalian Bapak minta untuk menuliskan ayat Alkitab ini. Yesaya 9 ayat 6, terus Yesaya 53 ayat 2 sampai 5, terus Daniel 2 ayat 7, sudah. Daniel 2 ya, ayat 7 dan ayat 14, Daniel 2 ya, ayat 7 dan ayat 14, terus Lukas 2 ayat 11. Jadi ada 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, terus 4 ayat. Itu tugas kita yang pertama. Tugas kalian yang pertama ialah menuliskan 4 ayat ini. Sudah. Dari Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53 ayat 2 sampai 5, Daniel 2 ayat 7 dan ayat 14, terus Lukas 2 ayat 11. Itulah tugas kita, tugas kita yang pertama. Tugas kita yang kedua ialah Bapak mau meminta kalian
untuk menuliskan ya, untuk menuliskan sebuah ayat di dalam tulisan apa ya, tulisan hias ya. Bapak minta kalian untuk menuliskan sebuah ayat dalam tulisan hias. Kalian terserah mau bentuk hurufnya apa ya, entah mau bikin hiasannya apa dalam satu lembar buku, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Sudah. Kalian tuliskan dengan hiasan, entah terserah kalian dengan warna apa, dengan bunga-bunga apa, dengan ornamen-ornamen apa. Buat sebagus mungkin ya dari Yohanes 3 ayat 16. Itu saja tugas kita hari ini anak-anak. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang keempat dalam cerita Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran kami. Anak-anak kelas 5, Tuhan berkati kami semuanya untuk memahami dan mengerti dengan benar maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih Allah yang besar bagi dunia, terutama bagi kami orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kepintaran, kecerdasan, terlebih kesehatan, supaya kami mampu mengikuti semua pelajaran kami. Dan Tuhan berkatilah orang tua kami, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, di rumah, dan beristirahat juga. Kiranya Tuhan menjaga mereka dari pandemi virus corona ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, terlebih Tuhan memberikan mereka juga rezeki. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak berharap tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Oke, menuliskan ayat-ayat itu tadi. Terus yang kedua, menuliskan Yohanes 3 ayat 16 dalam tulisan indah, tulisan yang bagus, tulisan dalam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak.